Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kami dari keluarga Ornithoptera Optima akan menyampaikan project What the Book Said episode ke-51. Nah, ini konsep baru ya dibandingkan dengan konsep sebelumnya. Kami akan membawakan What the Book Said ini dengan lebih singkat. Yang kedua, kami akan mempromosikan insya Allah selama 30 hari sebelum video ini nanti akan dihapus. Jadi setelah 30 hari video live streaming ini akan dihapus. Jadi teman-teman kalau mau download ya bisa, atau melihat di Facebook kami, di YouTube kami, insya Allah juga ada. The Bed di sini adalah bercerita, atau saya dan istri berdiskusi bercerita tentang bagaimana kita berhati-hati sekaligus berprasangka baik. Jadi ketika kita berinteraksi dengan orang lain untuk mendapatkan sebuah perasaan sosial, mendapatkan perasaan sosial, berkontribusi kepada orang lain, kepada sesama dengan prasangka yang baik. Dan kami memilih pekerjaan kami saat ini adalah dengan bisnis apotek, beternak kelinci, kemudian berkebun. Maka buku ini, Julia Donaldson dan Axel Scheffler itu menceritakan bahwa kita bisa bersikap berhati-hati sekaligus berprasangka baik ketika menghadapi kondisi-kondisi yang buruk. The Bed di sini kan cerita orang-orang yang jahat, ya, troll, hantu, dan juga si penyihir. Yang mereka itu tiga-tiganya jahat. Dan mereka itu berlomba untuk melakukan hal yang paling jahat, gitu. Hingga kemudian di-challenge oleh salah seekor tikus. Kalian itu bertengkar sendiri gitu. Kalian itu belum tentu bisa merebut ini gumpalan selimut biru milik si gadis itu gitu. Kalian tidak akan pernah bisa. Kalau gitu kita bisa bertaruh siapa yang bisa merebut gumpalan biru-biru ini, maka dialah orang yang paling jahat dan patut untuk kita akui. Intinya begitu. Dan akhirnya masing-masing itu menakut-nakuti dan akhirnya gagal, ya. Nih si troll menakut-nakuti, gagal. Si siapa namanya? Penyihir juga gagal. Kemudian si apa namanya? Hantu juga gagal. Dia menakut-nakuti sebelum ketika si gadis itu sebelum tidur malah ditawarin minum susu dan dibacakan dongeng. Nah, hingga kemudian uh, keesokan harinya pada saat si gadis itu sedang mencuci bajunya, ya, mencuci selimutnya itu, si tikus tadi dengan ramah berkata, anak-anakku kedinginan, bisakah aku mendapatkan selimut untuk anak-anakku? Dan ternyata dia mendapatkannya, selimut itu diberikan. Kalau teman-teman ingat cerita Aesop, ya, cerita Aesop bahwa ada seorang ada angin dan siapa itu matahari. Mereka berdebat siapa yang paling kuat, yang bisa membuat, yang bisa menerbangkan baju milik si pemuda. Maka si angin itu meniup dengan sangat kencang, wah, sangat kencang gitu. Tapi si pemuda itu justru semakin menguatkan mantelnya. Gagal si angin. Lalu kemudian si matahari. Apa yang dilakukan matahari? Dia membuat sebuah suasana cuaca yang begitu panas. Hingga kemudian bajunya itu atau mantelnya ditanggalkan dan matahari yang menang. Jadi kita akan berhadapan dengan kejahatan-kejahatan yang saling bertaruh. Mereka akan berusaha untuk mengambil apapun yang kita miliki. Uang kita, tenaga kita, pikiran kita akan diambil oleh mereka. Nah, bagaimana cara kita bersikap waspada sekaligus berprasangka baik ketika kita berinteraksi pada sesama berkontribusi itu? Nah, Julia Donaldson dan Axel Scheffler ini menceritakan kepada kita bahwa kita perlu berhati-hati. Kalau kata
Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa berhati-hati itu adalah inti dari ketakwaan. Kita bertakwa sebab seseorang yang tampak perilakunya sangat baik, begitu ramah, bisa jadi dia adalah yang paling jahat. Ya, jadi di sini buku ini saya diskusi dengan istri, dengan anak-anak, bercerita bahwa satu, ada orang itu, orang-orang jahat itu berada pada dua kategori. Kategori pertama memang perilakunya jahat, ya, perilaku tindakannya jahat dan pikirannya juga jahat. Nah, ada orang yang perilakunya itu terlihat baik, terlihat ramah, tapi hatinya, pikirannya itu jahat. Itulah orang-orang munafik. Sehingga Allah SWT, Rasulullah SAW itu meminta kita berhati-hati kepada orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik itu dia akan mendapatkan siksa yang paling luar biasa dari Allah SWT, disiksa di neraka jahanam. Kenapa? Karena dia itu antara perkataan dan perbuatannya itu tidak sama, tidak konsisten. Dia kelihatannya baik tapi sebenarnya dia itu jahat gitu. Nah, ini kepada anak-anak saya bercerita bahwa mereka kelak, kami semua ya, harus bersabar menghadapi orang-orang jahat dan selalu berhati-hati ya, ketika bertemu dengan orang-orang yang begitu sangat baik, karena bisa jadi mereka sebenarnya juga punya niat yang buruk, sehingga kita harus hati-hati. Mengenal itu perlu dan memang diawali dengan prasangka baik gitu. Kalau di bukunya Tipping Point, di bukunya Malcolm Gladwell ya, dia bercerita bahwa, atau di Talking to Stranger ya, bagaimana kita bisa mengenali seseorang gitu, dia baik atau tidak, sulit. Yang bisa kita lakukan, kita berprasangka baik. Tapi begitu ada satu masalah, kita gunakan itu sebagai bentuk kehati-hatian. Memang ya, kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Apalagi kita menguasai orang lain. Kita tidak bisa mengkondisikan itu. Maka disinilah kita yakin bahwa hadirnya kita itu penuh dengan kebergantungan kepada Allah. Bahwa ketika kita berhubungan dengan orang-orang jahat-jahat seperti ini, kita sebenarnya nggak tahu dalamnya hati mereka itu seperti apa. Yang bisa kita lakukan, tugas kita adalah berprasangka baik, berkontribusi, nah, transaksional. Begitu mulai ada tanda-tanda hierarkis, tanda-tanda otoritas yang diambil, otoritas yang dipertentangkan, otoritas dan super ego yang diintervensi, nah mulailah kita berhati-hati. Memang ini perlu waktu, sehingga bahkan seorang gadis ini pun juga ya akhirnya dia menyerahkan apa yang dia miliki kepada si tikus yang kelihatannya baik padahal sebenarnya dia jahat. The baddies dari Julia Jonathan dan Michelle Shefler. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.